Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Sabtu 5 Oktober 2024. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 24. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber segala kerahiman, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala perlindungan-Mu di sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru, hari yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih di sepanjang hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon bimbing serta tuntun serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini. Semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dari Injil hari ini kita bisa belajar untuk mendapatkan sukacita yang penuh. Sukacita bukan karena hal-hal hebat yang sudah kita lakukan dengan sukses, tetapi lebih dari itu, sukacita yang penuh itu dikarenakan nama kita sudah tercatat di surga. Tercatat di surga karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan berbuah sukacita, keselamatan, dan kebahagiaan.
Itulah yang lebih kita pentingkan dan kita perjuangkan. Artinya, selama hidup kita selalu berjuang untuk mengusahakan kebaikan dan keutamaan dalam hidup kita. Jika Allah yang selalu hadir dalam hidup kita, maka kuasa jahat dan kejahatan akan menjauhi kita. Kuasa-kuasa yang lain akan menjauh jika kuasa Allah meliputi dan menguasai hidup kita. Itulah sukacita yang jauh lebih besar yang bisa kita rasakan. Seperti Yesus yang bersyukur, kita pun juga dipanggil untuk senantiasa bersyukur, karena Allah yang senantiasa menyelenggarakan hidup kita. Setiap hari kita menjalaninya, tetapi seringkali kita tidak sadar dan tidak mensyukurinya. Seandainya kita bernafas harus berpikir dulu, bisa kita bayangkan betapa lelahnya kita. Padahal kita harus bernafas setiap saat dan setiap tempat. Bahkan ketika tidur pun kita tetap bernapas. Maka hanya syukur yang harusnya kita lakukan. Syukur itu diwujudkan dalam tindakan kebaikan yang setiap hari kita lakukan. Hanya kebaikan kecil pun itu bisa mempunyai makna yang mendalam. Maka jangan bosan untuk melakukan tindakan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah merasa rugi dengan melakukan tindakan yang baik. Tuhan sendiri yang memberi perhatian kepada kita. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, kita juga bersyukur bagi kedua indera penglihatan yang masih normal dan sehat. Artinya, kita bisa melihat apapun dengan baik dan jelas. Masih ada penglihatan yang perlu selalu kita jaga kejernihannya, yakni kejernihan mata batin. Untuk menjaga itu, kita perlu selalu waspada dan melatih, selalu melihat kebaikan dan harapan. Kita bersyukur boleh melihat rahmat keselamatan dalam iman yang kita terima. Maka, marilah kita jaga terus kejernihan mata batin kita dengan mendengarkan dan melihat Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Hal sederhana yang selalu bisa kita lakukan adalah mencintai keluarga, orang-orang di sekitar kita dalam segala perkara. Sesepele apapun setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berberkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi Doremi berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.